Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Malik Nur Aziz dengan NIM 08011282530070. Di sini saya akan melanjutkan latihan soal bab 6 function dan prosedur, yang mana kita sudah memasuki latihan yang kedua dari 7 soal. Kita diperintahkan membuat program C++ dengan menghitung kombinasi dan permutasi menggunakan fungsi rekursif dan ketentuan n sama dengan angka pertama, yaitu n-nya sama dengan absen plus 5. Terus angka kedua itu R1 dengan absen modulus 3 atau sisa bagi 3 ditambah 2. Terus angka ketiga R2 dengan absen modulus 4 atau sisa bagi 4 sama dengan 3. Lanjut, untuk logika dan deskripsinya, itu program dirancang untuk menghitung nilai faktorial, permutasi, dan kombinasi, dan beberapa fungsi yang saling terhubung, yang dimana proses dimulai dari fungsi faktorial dan lanjut ke permutasi dan kombinasi. Untuk menghitung banyak cara memilih elemen tanpa memperhatikan urutan. Pada program utama, nilai n, R1 dan R2 ditentukan melalui operasi aritmatika sederhana, lalu ditampilkan. Hasil permutasi. Untuk pseudocode-nya itu terbagi menjadi 3, itu function, pseudocode function faktorial. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia akan kembali ke 1. Jika tidak, atau nilainya selain 0 dan 1, maka dia akan kembali ke n kali faktorial n kurang 1 akhiri fungsi. Lanjut ke function permutasi, yang dimana itu n dan r jika kembali ke faktorial, maka dia memasukkan fungsi faktorial n per faktorial n min r akhiri fungsi. Dan untuk kombinasi nr itu kembali ke rumus faktorial n per faktorial r dikali faktorial n min r akhiri fungsi. Masuk ke inmen atau program utama seperti ini. Lanjut, untuk flowchart-nya terbagi menjadi 4, yaitu flowchart in faktorial, flowchart in permutasi, flowchart in kombinasi sebagai rekursif, dan program utama. Untuk programnya itu dimulai dari include IOStream dengan using namespace std, yang mana include itu untuk memungkinkan coin dan cout, dan using namespace untuk standar, tidak menuliskan standar di setiap baris dan kolom. Dan input in factorial in x, dimana jika x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, maka dia akan kembali 1. Namun jika dia tidak, maka x akan dikali faktorial x min 1. Untuk in permutasi dimulai dari in n atau n permutasi r, yang dimana rumusnya itu faktorial n per faktorial n min r. Untuk kombinasi, yang dimana n kombinasi r, terus dia dengan rumus faktorial n per faktorial r dikali faktorial n min r. Untuk program utama, di mana kita akan memasukkan absen, terus kita memasukkan nomor bebas dengan menginput absen. Ini deklarasi absen. Terus kita mendeklarasikan n, dimana n itu absen plus 5, R1 itu absen modulus 3 plus 2, R2 itu absen modulus 4 plus 3. Terus akan ditampilkan nilai n, nilai r, dan nilai R2. Lalu hasil dari perhitungan permutasi n, maksudnya ini hasil perhitungan dari n permutasi R1
sama dengan permutasi, ini inputnya, atau hasilnya ya, permutasi n permutasi R1. Nah, kayak gitu aja. Sedangkan untuk C, untuk yang kedua itu n kombinasi R1 dengan hasil n kombinasi R1. Selanjutnya permutasi ini n permutasi R2 sama dengan n dengan hasil n permutasi R2 emblen atau spasi. Terakhir itu n kombinasi R2 dengan hasil dari n kombinasi R2. Oke, akhiri ini memanggil dari rekursif. Selanjutnya kita jalankan program tuh. Semisal kita masukkan nomor absen aku berapa ya, tapi ini integer berarti kita masuk nilai kecil aja ya, 6. Maka nilai n itu 6 ditambah 5 11 modulus 6 modulus 3 itu ya kan, oh udah ada 11 modulus 3 itu 2, terus 11 modulus 4 itu 5. Ya 11 modulus 4 5 48, harusnya 3. Nah, sen oh ini 5, salah berarti dia itu nilai n nya itu absen ke 6 ditambah 11 ditambah 5 itu 11, sedangkan R1 itu 6 modulus 3 itu 2. Kok gitu. Oh iya ada plusnya. Ya ini kayak 6 modulus 3 itu habis plus 2 berarti R1 nya 2, dan R2 itu 6 modulus 4 sisa 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, untuk hasil perhitungan 11 permutasi 2 itu 110, dan 11 kombinasi 2 itu 55, 11 permutasi 5 itu 55.440, 11 kombinasi 5 itu 462. Demikian untuk latihan soal nomor 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.